Puluhan kendaraan hasil aksi balapan liar di Jalan Trikorawasi berhasil diamankan Polres Manokwari. Memperingati Hari Kesatuan Gerak PKK ke-50, Gubernur Domingus Mandacan berharap peran tim penggerak PKK dalam menanggulangi COVID-19. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Estika dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, aksi balap liar yang dilakukan oleh sekelompok remaja di Manokwari di bulan puasa telah membuat resah dan mengganggu kenyamanan masyarakat, sehingga polisi pun harus membubarkan aksi tersebut. Sebelumnya, aparat kepolisian Polres Manokwari telah membubarkan aksi balapan liar pasca sahur yang terjadi pada Selasa subuh kemarin sekitar pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur yang sangat meresahkan warga. Atas kejadian tersebut, petugas dari Satlantas Polres Manokwari yang dibantu oleh Sabara kembali berhasil membubarkan aksi balapan liar yang berlangsung di Jalan Trikorawasi Manokwari yang banyak dilakukan para remaja usai melakukan sahur. Melihat polisi tiba di lokasi, para pelaku aksi balapan liar ini pun langsung kabur, meninggalkan arena balapan liar. Aksi ini pun kerap dilakukan pada setiap malam minggu, hingga di bulan puasa saat ini. Dari aksi balapan liar ini, warga pun berharap polisi rutin berpatroli karena aksi balap liar sudah sangat meresahkan warga dan membahayakan pengguna jalan lainnya yang ada di kota Manokwari. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Puluhan kendaraan hasil aksi balap liar di Jalan Trikorawasi berhasil diamankan di Polres Manokwari beserta 10 pemilik kendaraan. Puluhan kendaraan tersebut diamankan pada saat razia penertiban aksi balapan liar oleh Satuan Lalu Lintas Polres Manokwari di sekitar Jalan Trikorawasi pada Selasa April 2022 pagi kemarin. Dalam press release-nya Selasa 5 April 2022 sore kemarin, Kapolres Manokwari AKBP Parasian Herman Gultom mengatakan pihaknya berhasil menjaring sebanyak 68 kendaraan bermotor roda 2 berbagai jenis yang terlibat balapan liar. 25 kendaraan diantaranya tidak menggunakan plat nomor polisi. Selain itu, ada 21 kendaraan yang menggunakan knalpot tidak sesuai standar atau knalpot racing, dan seluruh pengendara yang diamankan tidak memiliki surat izin mengemudi atau SIM. Sementara pengendara yang diamankan sebanyak 10 orang, diantaranya 5 orang merupakan anak di bawah umur, sehingga pihak kepolisian langsung melakukan pemanggilan terhadap orang tua mereka untuk membuat perjanjian agar tidak melakukan aktivitas balapan liar. Sebanyak 68 sepeda motor. Kemudian dari 68 tersebut, sebanyak 25 sepeda motor tidak menggunakan plat nomor. Selanjutnya dari sekian 68 didapati penggunaan knalpot yang tidak semestinya sesuai standar daripada aturan undang-undang, yaitu sebanyak 21 sepeda motor. Dan keseluruhan pengendara yang diamankan tidak memiliki surat izin mengemudi. Selanjutnya untuk pengendara yang diamankan sebanyak 10 orang dan terdapat 5 orang anak di bawah umur. Sementara itu 5 orang lainnya dilakukan penilangan dikenakan pasal 115 huruf B Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dengan ancaman pidana 1 tahun dan denda 3 juta rupiah. Saat ini barang bukti telah diamankan Satlantas Polres Manokwari. Khusus yang melaksanakan aksi akan dikenakan pasal sangkaan, yaitu pasal 115 huruf B ya, Undang-Undang 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dengan ancaman pidana kurungan 1 tahun dan denda paling banyak 3 juta rupiah. Saat ini keseluruhan kendaraan telah diamankan di Satlantas Polres Manokwari, dan selanjutnya
terhadap seluruh kendaraan akan dilakukan identifikasi kembali, kemudian tentunya kegiatan identifikasi ini untuk mengantisipasi kemungkinan kepemilikan kendaraan bermotor yang diperoleh tidak sesuai dengan aturan ataupun keterlibatan di dalam kejahatan ranmor dan lain sebagainya. Sementara itu, Kasat Lantas Polres Manokwari Ibtu Suban Ohoimas mengatakan setelah video viral aksi balapan liar sebelumnya, petugas berhasil mengidentifikasi 2 orang pengendara yang sempat viral melalui video yang tersebar. Dan setelah diamankan, keduanya langsung diberikan surat tilang elektronik. Sesuai dengan pasal yang tadi disampaikan, kemudian mohon izin ada 4 motor yang memang hari sebelumnya kita bisa identifikasi dari video yang beredar. Itu telah melakukan aktivitas balap liar dan kendaraannya ada di depan. Kebetulan 2 pengendara tersebut berhasil kita amankan tadi pagi dan langsung kita berikan tilang elektronik. Jadi yang bersangkutan tidak kita amankan, tapi kendaraannya kita amankan untuk mengikuti proses sidang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Polres Manokwari akan rutin menggelar patroli untuk mencegah aksi balapan liar di Manokwari. Kapolres menghimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan aksi balapan liar karena itu akan berdampak pada kecelakaan dan mengganggu pengguna kendaraan lainnya. Natalindo Kerwai, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan optimis akan menang periode kedua dan siap menggandeng Muhammad Lakotani sebagai Wakil Gubernur Papua Barat untuk maju pada Pilkada 2024 mendatang. 12 Mei 2022, kepemimpinan Domingus Mandacan dan Muhammad Lakotani akan berakhir. Lobi-lobi politik dan juga bursa calon gubernur dan wakil gubernur secara perlahan mulai diatur setiap partai politik dengan menilai peta kekuatan di setiap kabupaten kota di Provinsi Papua Barat. Calon petahana Doamu, Domingus Mandacan dan Muhammad Lakotani berkomitmen akan maju bersama di periode kedua sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur pada Pilkada 2024 mendatang. Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan saat diwawancarai mengatakan ia yakin dengan iman Pilkada 2024 ia akan menang 2 periode. Domingus menegaskan bahwa ia tetap memilih Muhammad Lakotani sebagai pasangannya pada periode kedua. Gubernur menambahkan periode pertama Doamu didukung oleh Partai Nasdem, Gerindra, PDIP, PAN, Perindo, dan PKPI. Sehingga ke depan kita akan membangun komunikasi dengan partai-partai politik lainnya. Itu sudah pasti 2024, 2029 pasti gubernur. Itu saya yakin punya iman. Ketua DPD konsultasi untuk NGP ke daerah ini bagaimana? Ya kita akan kerjasama dengan Ketua DPD nanti untuk kita bentuk di tingkat kecamatan atau distrik sampai ke tingkat kampung dan juga. Untuk 2 periode menggandeng siapa Pak nanti? Gimana? Untuk periode Bapak menggandeng siapa? Ya pasangan yang ada saja, kita jalan gitu. Masih merah tetap Daripada kita dengan ganti pasangan itu kan susah. Bapak lama butuh waktu, butuh kecocokan. Berarti Pak Lakotani lagi ya Bapak? Siap. Bapak warna tetap biru ya? Sepanjang Pak Wakil masih siap, kita jalan gitu. Artinya masih mau bersama dengan saya, kita jalan gitu. Pendekatan gitu. Siap Bapak. Iya. Siap. Baik. Karena yang lalu kan sudah jelas tuh ada PDIP, Nasdem dan PAN. Kemungkinan akan Kemudian Perindo, non-seat kan juga dukung waktu itu. Kemudian juga dari PKPI, terakhir non-seat juga dukung. Nah, kita juga akan membawa komunikasi dengan partai-partai politik yang lain semua untuk dukungan dan kita bisa Lebih politiknya sejauh ini bagaimana? Pilkada Gubernur Wakil Papua Barat 2024-2029. Sedangkan Wakil Gubernur Muhammad Lakotani saat diwawancarai mengatakan saat ini Gubernur dan Wakil Gubernur memiliki hubungan yang baik. Tidak ada masalah. Sehingga 2024-2029 Doamu tetap maju untuk jilid kedua. Muhammad Lakotani berharap dukungan doanya sehingga semuanya sehat. Nah, ini kan kita akan berakhir memang untuk periode ini akan berakhir nanti 12 Mei. Ya mohon doanya karena dengan Bapak Gubernur selama ini kami tidak ada masalah, komunikasi baik, kerja atau tugas-tugas kita ini berjalan baik. Dan hingga hari ini tinggal beberapa bulan lagi ini tidak pernah ada masalah, jadi saya kira kita komit untuk ke depan bersama-sama kita terus melangkah untuk bisa
menjadi pasangan di dalam memimpin Papua Barat ini ke depan. Gubernur Papua Barat optimis 2 periode karena basisnya sangat jelas. Untuk basis keluarga ia bisa mencapai 30%. Tinggal memperkuat basis lainnya sehingga pasangan Dua Amo bisa mencapai 70% pada Pilkada 2024-2029. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 yang disingkat Semansa di Fakfak merupakan sekolah pilihan bagi calon didik setiap tahun ajaran, menyebabkan Semansa Fakfak selalu kekurangan ruang kegiatan belajar atau RKB. Hal tersebut diungkapkan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Fakfak Muhammad Nasir Musad kepada TVRI pada Senin 4 April 2022 lalu. Saat meliput jalannya evaluasi tahap akhir tahun ajaran 2021-2022, Muhammad Nasir Musad mengatakan dapat dijelaskan prasarana ruang belajar masih saja kekurangan ruang belajar. Dan untuk mengatasinya, pihaknya masih menggunakan ruang laboratorium untuk ruang belajar anak. Hal tersebut telah melanggar aturan pemerintah. Kita terus terang aja, sarana prasarana kita agak susah di bangunan karena kita jumlah siswa yang terlalu banyak. Tidak memenuhi persyaratan. Kalau secara nasional kita tidak memenuhi persyaratan karena terus terang saja bahwa SMA Negeri 1 itu untuk sementara ini masih menggunakan lab IPA untuk pembelajaran. Padahal di sisi lain itu sangat rawan, dilarang oleh pusat untuk menggunakan lab sebagai pembelajaran. Tapi ya kita mau apa? Karena tuntutan masyarakat, tuntutan orang tua, anaknya mau semua masuk ke sini sehingga kita terpaksa menggunakan lab. Muhammad Nasir Musad mengharapkan pemerintah daerah dapat membantu sekalipun kewenangan ada di provinsi. Muhammad Nasir juga menjelaskan pemerintah provinsi tahun 2021 hanya memplotkan anggaran untuk merenovasi ruangan lama. Solusi ke depan ya saya sangat mengharapkan mungkin ya pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah daerah Kabupaten Fakfak mungkin bisa untuk tahun ini bisa memberikan bantuan kita. Jadi kalau saya melihat bahwa SMA Negeri 1 ini sangat membutuhkan sekitar 7 ruang belajar. 7 ruang belajar, kalau kita sudah menerima 7 ruang belajar, maka insya Allah proses belajar mengajar itu bisa berjalan dengan baik. SMA di bawah provinsi, apa reaksi mereka? Ya sementara ya reaksinya begitu-begitu saja. Kalau kemarin ada bantuan dari pemerintah provinsi, mereka rehab. Ada sekitar 11 ruang kelas yang direhab. Untuk sementara saya ada minta bantuan dari pemerintah daerah ya, insya Allah mungkin khususnya pemerintah provinsi ya, mungkin untuk sementara insya Allah mungkin bisa tahun depan mungkin bisa dibantu ruang belajar. Kepada TVRI, Muhammad Nasir Musad dari 1.110 siswa yang ada sampai dengan tahun ajaran 2022, 311 siswa yang mengikuti evaluasi tahap akhir tahun 2022 dan akan bertambah di tahun ajaran 2022-2023 sesuai pengalaman jumlah yang mendaftar hingga 400 calon siswa. Dari Kabupaten Fakfak, Frans Tamel, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Bupati Manokwari Hermus Indo menegaskan agar semua tempat hiburan malam ditutup selama bulan puasa. Hal ini dilakukan untuk menghargai umat muslim yang menjalankan ibadah puasa dan juga menjaga keamanan di Manokwari. Himbauan agar seluruh aktivitas tempat hiburan malam di Manokwari ditutup sementara selama bulan Ramadan disampaikan Bupati Hermus Indo kepada awak media belum lama ini. Tempat hiburan malam yang berpotensi mengganggu situasi keamanan selama ibadah puasa berlangsung, tegas Bupati, harus ditutup. Untuk itu, Bupati akan mengeluarkan surat edaran resmi agar tempat hiburan ditutup sementara waktu. Saya menghimbau agar pusat hiburan khususnya karaoke, kemudian tempat-tempat hiburan yang berpotensi mengganggu situasi keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga mengganggu kenyamanan umat muslim dalam melaksanakan ibadah puasa. Saya minta untuk kemudian kita tutup
nanti saya akan mengeluarkan surat edaran resmi dari pemerintah Kabupaten Manokwari untuk menutup untuk sementara sampai dengan ibadah puasa selesai dilaksanakan. Lalu kemudian tempat-tempat hiburan, karaoke, dan lain sebagainya itu bisa dibuka kembali. Selain itu, himbauan untuk menutup sementara aktivitas tempat hiburan malam, Bupati juga menegaskan agar seluruh aktivitas masyarakat seperti miras, judi togel harus ditertibkan, yang mana Pemda akan bekerja sama dengan Polres serta Dandim 1801 Manokwari agar tidak mengganggu jalannya ibadah puasa umat Muslim. Saya berharap supaya sepanjang bulan suci Ramadan ini berlangsung, aktivitas-aktivitas masyarakat yang mengkonsumsi miras, kemudian perjudian, dan juga togel dan lain-lain sebagainya yang marak di kota ini, saya juga minta bantuan kepada Polres Manokwari dan juga Dandim 1801 Manokwari untuk kita menertibkan semuanya. Kita menertibkan semuanya dan kita memastikan Manokwari ini aman dan damai dan bisa memberikan kenyamanan bagi seluruh umat Islam di Kabupaten Manokwari untuk melaksanakan ibadah puasanya. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, peringati Hari Kesatuan Gerak PKK ke-50 tahun 2022, Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan berharap peran tim penggerak PKK dalam menanggulangi COVID-19, stunting, dan penguatan wawasan kebangsaan dapat menjadi bagian dalam pelaksanaan program tim penggerak PKK Provinsi Papua Barat. Dengan tema 50 tahun Gerakan PKK Berbakti untuk Bangsa, Berbakti untuk Sesama, untuk itu PKK hadir untuk bangsa dan negara dengan cara mendukung program dan kebijakan serta ikut berbagi dalam meningkatkan kualitas dan taraf hidup keluarga-keluarga di seluruh pelosok Nusantara untuk mencapai Indonesia maju, terlebih khusus Papua Barat maju dan sejahtera. Peringatan 50 tahun Gerakan PKK, beberapa kegiatan yang dilaksanakan tim penggerak PKK Provinsi Papua Barat antara lain pengobatan massal, vaksin COVID-19, bakti sosial, dan juga beberapa kegiatan sosial lainnya. Acara puncak yang dilaksanakan di salah satu hotel dalam kota Manokwari dihadiri Gubernur Papua Barat, Kapolda, Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat, Kabinda, Ketua DPR Papua Barat, pimpinan OPD, serta perwakilan organisasi wanita. Gubernur Papua Barat dalam sambutannya mengatakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran masyarakat serta peran keluarga dalam pembangunan merupakan faktor yang strategis untuk mencapai kesejahteraan. Pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan keluarga dan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Peran keluarga dalam pembangunan dan pengembangan sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat strategis. Tentunya dibutuhkan komitmen yang sangat tinggi dan keterlibatan semua pihak. Lebih lanjut disampaikan, momen Hari Gerak PKK ke-50 tahun 2022 menjadi momen baik untuk menjalankan program nasional yaitu penanganan COVID-19, stunting, dan penguatan wawasan kebangsaan. 10 tahun KKG, tim penggerak PKK harus mampu menghargai dan menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, isu-isu nasional yang berdampak sampai daerah seperti pandemi COVID-19, stunting, penguatan wawasan kebangsaan menjadi bagian dalam pelaksanaan program Hari Kesatuan Gerak PKK tahun 2022. Tim penggerak PKK merupakan mitra pemerintah sehingga dapat mensukseskan program pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah daerah dengan melaksanakan 10 program pokok PKK. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Sementara itu, pemirsa, peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-50, tim penggerak PKK Provinsi Papua Barat juga menyerahkan 3 buah kapal bagi komunitas anak air Manokwari yang akan dibuat sebagai kafe apung dengan nama Kafe Apung Mansyar Soren.
Untuk ketahuan kita bersama, perahu 3 kapal yang diserahkan secara simbolis oleh Gubernur Papua Barat berasal dari program pembinaan CSR Bank Papua, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Provinsi Papua Barat. 3 kapal yang akan difungsikan sebagai kafe apung Mansyar Soren akan dikelola oleh komunitas anak air Manokwari. Direktur Kepatuhan Bank Papua Betty Juliance Farinusa dalam sambutannya mewakili Direktur Bank Papua mengatakan kafe apung yang dibuat merupakan ide dan gagasan dari Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Papua Barat yang melihat adanya komunitas pemuda yang selalu membersihkan sampah dari laut. Sehingga Bank Papua menindaklanjuti dengan membuat 1 kafe apung. Lebih lanjut disampaikan dengan adanya kafe apung Mansyar Soren dapat memberikan nilai ekonomi dan juga nilai positifnya. Dengan adanya komunitas anak laut juga bisa memberikan contoh kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah di laut. Ide cemerlang dari Ibu Gubernur dalam kaitan ini selaku Ibu Ketua Tim Penggerak PKK tingkat provinsi, beliau menyarankan bahwa ada banyak adik-adik kita yang pada pagi, siang, sampai sore hari suka membersihkan laut. Kemudian bahwa kegiatan mereka untuk membersihkan laut itu alangkah baiknya jika kita bisa memberikan bantuan dalam bentuk mungkin perahu dengan sebuah kafe kecil di atasnya yang pada waktu itu belum terpikirkan nama kafe tentang Mansyar Soren ini. Waktu itu bahasa generiknya kafe anak laut lah. Jadi kami bilang baik Ibu, kami segera akan tindak lanjuti. Dan singkat cerita teman-teman kami di Bank Papua mulai berkoordinasi dengan kantor cabang di Manokwari untuk mewujudkan terciptanya si kafe anak laut tadi. Gubernur Papua Barat dalam sambutannya mengatakan setiap usaha kita butuh kesabaran dan ketekunan, sehingga harus terus berjalan dengan manajemen yang baik. Untuk perawatan kafe apung Mansyar Soren, Gubernur Papua Barat dalam sambutannya mengatakan setiap usaha kita butuh kesabaran dan ketekunan, sehingga harus terus berjalan dengan manajemen yang baik untuk perawatan kafe apung Mansyar Soren. Untuk keberlanjutan kafe apung tersebut, diharapkan OPD terkait dapat membantu dengan pembinaan manajemen dan juga modal awal untuk kemajuan kafe apung tersebut. Satu hari itu juga macam tidak datang-datang, yang biasa saja ini bubar dari perahu. Sabar saja, 1-2 orang 1 hari, sudah ada masukan-masukan, simpan, ditabung, bagi-bagi ya, untuk teman-teman yang bekerja itu. Sudah, nanti saya minta untuk OPD terkait bantu ya. Bantu untuk bina mereka terutama manajemen keuangannya itu, mereka dengan pembukuannya, pendapatan, pengeluarannya mereka bisa catat baik. Ya, tapi juga ada yang membantu dengan ya dinas-dinas terkait itu ya, bantu dengan modal ataupun dengan bahan-bahan 9 bahan pokok ya, bisa bantu mereka ataupun kebutuhan-kebutuhan yang bisa dibantu. Launching kafe apung Mansyar Soren ditandai dengan penandatanganan berita acara penyerahan oleh Bank Papua dan juga pemerintah Provinsi Papua Barat, dilanjutkan dengan pengguntingan pita dan peninjauan 3 kapal yang dijadikan kafe apung Mansyar Soren. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-50 tahun 2022 dirangkaikan dengan pelaksanaan vaksinasi massal COVID-19 dan juga pengobatan massal dan mendapat sambutan antusias warga yang datang untuk divaksinasi. Vaksinasi massal COVID-19 dan juga pengobatan massal yang dilaksanakan Tim Penggerak PKK Provinsi Papua Barat pada acara puncak Hari Kesatuan Gerak PKK ke-50 merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan Tim Penggerak PKK Provinsi Papua Barat dan didukung oleh Dinas Kesehatan sebagai instansi teknis. Kegiatan vaksinasi massal dan juga pengobatan massal yang digelar di halaman parkir Mansinam Beach Hotel Manokwari dipantau langsung oleh Gubernur dan didampingi Ketua DPR serta pimpinan Forkopimda dan juga OPD di lingkup pemerintah Provinsi Papua Barat. Dari pantauan TVRI Papua Barat, masyarakat yang hadir
untuk divaksin terlihat sangat antusias, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Selain vaksinasi juga masyarakat ada yang melakukan pemeriksaan kesehatan. Sebagai bentuk penghargaan pemerintah kepada masyarakat yang hadir untuk vaksin COVID-19 dan juga mengikuti pengobatan massal pada kegiatan tersebut, Gubernur bersama rombongan juga memberikan sembako kepada masyarakat yang datang untuk mengikuti vaksin dan pengobatan massal. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan cara memakai masker, mencuci tangan, pakai sabun dengan air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas, dan bersedia divaksin sesuai kebijakan pemerintah. Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu, Indonesia pulih karena kita. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Esti Ika mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.